Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi ini. Untuk itu saya ajak jemaat Tuhan yang terkasih untuk menaikkan satu pujian, yaitu sujud di altarmu. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji setiap Tuhan setiap hari. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, amin, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Tuhan berfirman kepada kita semua. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Inilah hidup kami Tuhan, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Altarnya, ku bawa hidupku,
bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat kan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita terus memuji namanya. Kita angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari sama-sama kita angkat tangan kanan kita. Berkati untuk jamahanmu, ku berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku altarmu menyembahmu. Sekali lagi kita mau katakan, di altarmu menyembahmu.
altarmu, menyembahmu. Mari kita tundukkan kepala kita. Puji syukur kami naikkan pada pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai ucapan rasa terima kasih kami Tuhan atas penjagaan Tuhan tadi malam dan penjagaan Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Juga atas semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, atas kasih Tuhan yang selalu pagi setiap hari Tuhan. Atas perlindungan Tuhan dalam hidup kami, dan untuk setiap pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kini saatnya kami mau buka hati dan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Mari Tuhan urapi dan jamah kami semua yang mendengarkan renungan pagi ini Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan, agar kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari yang sama-sama siap menyambut firman Tuhan, kita katakan amin. Sekali lagi selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi 10 menit bersama Tuhan. Dan pagi ini adalah sesi yang kedua, di mana kita akan belajar mengenai ciri-ciri suatu mukjizat. Setelah kita mengetahui berbagai peristiwa mukjizat yang telah kita pelajari dalam sesi yang pertama, maka dapat kita mengambil kesimpulan bahwa suatu mukjizat itu dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu karena kuasa Allah yang sedang dinyatakan. Lukas 5 ayat 17. Saya bacakan buat saudara. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi dengan adanya mukjizat, yaitu suatu peristiwa yang hanya bisa dilakukan oleh kuasa Allah saja. Ya, karena mukjizat ini biasanya bertentangan dengan alam pikiran manusia atau boleh dikatakan hukum-hukum yang normal ya. Misalnya di dalam cerita Lukas tadi 15 ayat 17 tersebut yang menceritakan tentang kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana diceritakan ada seorang lumpuh yang hendak mereka sembuhkan. Ya, tujuannya adalah supaya memberikan suatu bukti yang nyata bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas semesta alam ini, dan Tuhan yang maha segala-galanya. Jadi mukjizat itu dinyatakan bukan tanpa alasan, ya, atau sekadar perbuatan yang sia-sia saja, atau untuk memperoleh ketenaran. Tetapi Tuhan mempunyai suatu misi di dalam menyatakan suatu mukjizat atau menyatakan kemuliaannya. Yang kedua yaitu menyatakan hadirat Allah yang nyata. 1 Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Banyak orang, baik yang percaya atau yang tidak percaya atau kurang beriman, akan adanya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan yang berbentuk roh itu tidak nampak menurut pandangan mata jasmani mereka. Mereka ingin sekali bertemu dengan Tuhan, namun mereka tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Misalnya seperti tadi cerita Nabi Elia, dia bisa merasakan kuasa Tuhan karena Nabi Elia sering
bersekutu dengan Tuhan, sering berkomunikasi dengan Tuhan, dan dia selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Banyak orang bertanya kepada saya, mengapa saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan atau kuasa Tuhan? Padahal seharusnya kita sudah memperoleh kuasa daripada Tuhan tersebut. Yaitu kita lihat di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa mereka yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seharusnya sudah menerima kuasa dari Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita belum bisa menunjukkan kuasa tersebut? Jawabannya adalah karena kita percaya kalau kita melihat. Dan karena kita belum melihat, maka kita hanya percaya di bibir saja dan bukan di hati atau dengan iman kita. Dan hal lain juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita bisa hidup menurut kehendak Allah, sama seperti apa yang dilakukan oleh para rasul, maka saya yakin dan percaya kita juga pasti bisa merasakan hadirat Tuhan dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Jadi banyak orang yang tidak mau mengikuti prosesnya, tetapi selalu menginginkan atau bahkan menuntut hasil akhirnya. Kemudian yang ketiga itu berlangsung dengan hasil yang seketika. Lukas 5 ayat 25. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua mukjizat yang dinyatakan berdasarkan kuasa Tuhan itu mempunyai hasil yang seketika. Misalnya ketika orang lumpuh itu dibawa kepada Tuhan Yesus atau para rasul, maka setelah didoakan oleh Yesus maupun para rasul, maka dampaknya adalah kesembuhan terjadi seketika itu juga. Mukjizat tidak memerlukan waktu yang lama ataupun membutuhkan suatu proses yang bertahap untuk mencapai kesembuhan, ya. Hal ini perlu juga kita perhatikan karena sekarang ini banyak sekali hamba Tuhan baik di dalam maupun di luar negeri yang mempertontonkan suatu mukjizat. Ya, saya sedang tidak menghakimi mereka, tetapi bagi kita yang terpenting adalah apakah mukjizat yang mereka buat itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Untuk itu saya serahkan semuanya kepada jemaat Tuhan yang terkasih untuk melakukan suatu penilaian. Apakah itu benar-benar suatu mukjizat atau hanya suatu berkat saja, hanya suatu anugerah saja, atau hanya sebuah pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Namun ada juga mereka yang melakukan suatu rencana atau settingan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Misalnya dalam suatu ibadah atau KKR, lalu ada hamba Tuhan yang melakukan perencanaan terlebih dahulu. Contoh, menjadikan seorang mempunyai penyakit tertentu, setelah didoakan ternyata sembuh. Kalau ini yang terjadi, jelas ini adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Demikian juga kalau ada orang di dalam suatu penyembuhan namun masih merasa tidak sembuh total, atau bahkan setelah beberapa hari kemudian penyakitnya kembali lagi. Ya, jelas ini juga tidak dapat dikatakan suatu mukjizat. Demikian juga dengan kesaksian. Kalau kita memperoleh mukjizat, maka seharusnya menurut Alkitab, maka seketika itu juga kita akan memperoleh kesembuhan yang total. Kesembuhan itu tentu tanpa campur tangan manusia atau dokter misalnya, ya, tetapi hanya berasal daripada Tuhan saja. Yang keempat yaitu tanpa campur tangan manusia atau melalui suatu proses panjang yang biasa manusia lakukan. Lukas ayat 1, maksud saya pasal 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria mengandung tanpa campur tangan manusia. Artinya Maria mengandung itu bukan karena ada proses yang normal, yaitu mengadakan persetubuhan atau inseminasi misalnya. Tetapi Maria bisa mengandung karena kuasa daripada Roh Kudus. Demikian juga kalau kita perhatikan semua mukjizat yang terjadi, tidak ada satupun karena campur tangan manusia. Dalam semua cerita Alkitab, hampir tidak pernah ada media yang digunakan untuk penyembuhan. Memang ada yang memakai bayangan ataupun sabut tangan sebagai bahan peninggalan dari yang bersangkutan. Tetapi semua itu bekerja berdasarkan kuasa dari Tuhan. Dan bukan karena media tersebut. Jadi kita sebagai orang Kristen harus bisa membedakan mana yang bisa berakibat langsung dan mana yang tidak bisa berakibat langsung, atau dengan istilah lain yaitu kita tunggu waktunya Tuhan. Yesus bisa melakukan semua mukjizat secara langsung, sedangkan para rasul tidak dapat melakukannya secara langsung. Dalam arti kata, mereka tidak mempunyai kuasa sendiri, tetapi mereka bisa memakai kuasa yang berasal dari Tuhan. Untuk itulah mereka selalu mengatakan dalam setiap perbuatan mukjizatnya, dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Demikianlah renungan untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, saya rindu membawakan suatu pujian, yaitu seperti rusa rindu aliran sungaimu. Rindu sungai jiwaku, rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Mari kita sama-sama kita panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.